Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umri Official Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video-video kami dan semoga bermanfaat bagi umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita pada pertemuan ini yaitu dua hal yang dibenci oleh manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi menyebutkan bahwa ada dua hal yang senantiasa dibenci oleh manusia. Artinya manusia nggak mau sebetulnya. Manusia enggan, manusia tidak suka, tidak senang. Apa saja dua hal itu? Yang pertama adalah, kata Nabi, manusia itu yakrahunal maut, membenci kematian. Manusia sebetulnya nggak mau mati. Dan sebaliknya, kalau bisa pengen hidup selama-lamanya. Pengen abadi di dunia. Makanya manusia kalau beli misalnya tanah, ada yang bersertifikat hak milik, ada yang bersertifikat hak guna pakai, kira-kira mahalannya mana? Mahalannya hak milik kan? Padahal kita tahu bahwa dua-duanya kita akan tinggalkan, dua-duanya bukan milik kita sesungguhnya. Tapi itulah manusia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika berkomunikasi kepada kita di dalam Al-Qur'an, ketika berbicara tentang surga dan juga neraka. Selalu Allah pakai ada kata-kata khalidina fiha. Bahkan ada juga abadan. Salah satu fungsinya, kata ulama, untuk memahamkan kita manusia bahwa kenikmatan akhirat itu, kenikmatan surga itu adalah kekal abadi. Karena manusia khawatir kalau tidak kekal. Manusia suka keabadian, manusia suka kepada kekekalan. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebencian manusia kepada kematian, keengganan manusia kepada mati, sama sekali tidak akan merubah takdir ajal apabila telah datang. Dan kalau ajal sudah datang, maka kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar. Karena kematian itulah yang datang kepada kita, bukan kita yang datang kepada kematian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, yang kalian benci itu, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya dia, kematian itu akan datang kepada kalian. Akan datang menghampiri kalian. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan datang kepadamu, akan datang menjemputmu. Dan ada satu sabda Rasulullah SAW, riwayat Al-Baihaqi,
Kata beliau, ish ma syi'ta, hiduplah sekehendakmu. Silahkan hidup semaumu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, suatu ketika engkau akan menjadi mayit, engkau akan mati. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian, bagi kita orang Islam, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka tabiat ini, keengganan kita untuk mati, tidak boleh membuat kita justru lalai dari ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akfiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sang penghancur kelezatan dunia yang membinasakan segala kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki, yakni al-maut. Nabi menamakan kematian sebagai sang penghancur kelezatan duniawi, oleh karena kalau orang sudah mati, maka seluruh kenikmatan yang dia miliki akan segera berakhir. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul mu'minina akyas ya Rasulullah?" Ayyul mu'minina akyas ya Rasulullah? Siapa orang mukmin yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Faqala, beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang paling cerdas dari orang beriman adalah yang paling banyak ingat kepada kematian. Wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya menghadapi pasca kematiannya. Itulah orang cerdas. Semoga kita termasuk orang cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dibenci oleh manusia yang kedua kata Nabi, yaitu wa yakrahunal malal qalil. Manusia itu benci kepada harta yang sedikit. Dia tidak suka kalau cuma mendapatkan sedikit. Artinya manusia suka yang banyak. Jadi kalau kita suka yang banyak, itu dalam batasan-batasan tertentu itu adalah fitrah manusia. Itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya ada di surat Al-Fajr ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta kepada harta dengan cinta yang berlebihan. Dengan cinta yang berlebihan itu kadang-kadang melampaui batas dan kadang-kadang cenderung menghalalkan segala cara. Jadi cinta berlebihan kepada dunia tidak bagus. Karena di antara efeknya bisa orang menjadi menghalalkan segala cara. Ada orang rela membunuh saudaranya demi karena untuk mendapatkan hartanya. Satu negara menjajah negara lain karena negara itu ingin menguasai kekayaan negara yang dijajah itu. Dan demikianlah seterusnya. Begitu juga jamaah sekalian di dalam surat Al-Adiyat ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya karena lantaran cintanya kepada al-khair di sini artinya adalah
al-mal, harta. Dikarenakan manusia itu karena begitu cintanya kepada harta, la syadid, membuat dia jadi pelit. Jadi efek negatif lain kalau orang terlalu cinta kepada dunia adalah membuat orang jadi pelit, menjadi kikir. Na'udzubillah min zalik. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata, mathalu talibi ad-dunya, perumpamaan orang yang selalu menuntut dunia, yang rakus kepada dunia terus yang dikejarnya, kamathali syaribi ma'il bahri, tak ubahnya dengan orang yang meminum air laut. Bagaimana orang yang minum air laut itu? Kullama zdada syurban izdada atsyan. Semakin diminum semakin haus. Begitu juga kalau kita mengejar dunia, lupa akhirat, maka semakin kita dapatkan dunia itu, maka kita semakin haus. Kalau kita mengejar kekuasaan, tapi tidak dibarengi dengan cinta kepada akhirat, cinta kepada agama, maka semakin dikejar kekuasaan itu, membuat kita semakin rakus kepada kekuasaan. Begitu juga dengan harta. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, tabiat ini benci kepada harta yang sedikit tidak boleh membuat kita jadi lalai. Tidak boleh kita membuat kita jadi lalai dari ingat akhirat, dari ingat Allah, dari ingat kematian. Justru sebaliknya, kita diingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Di sini anak-anak simbol dari keluarga. Janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian jadi lalai kepada ibadah kepada Allah. Jangan sampai. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang dilalaikan oleh hartanya dan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, maka dia akan menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, karena itu, agar kita tidak lalai, agar kita tidak dilalaikan oleh harta kita dan keluarga kita, maka sambungan ayatnya, ayat selanjutnya kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, zakatkanlah, sedekahkanlah, wakafkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum salah seorang di antara kalian didatangi oleh kematian itu. Jadi mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, dan ada yang bisa kita sedekahkan, ada yang bisa kita infakkan, ada yang bisa kita wakafkan, maka wakafkan dan lakukanlah itu. Karena pasti kita akan menyesal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan singkat tentang dua hal yang dibenci oleh manusia. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa insya Allah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan perintah Allah, perintah agama, dan menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Silahkan like jika Anda suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan update terbaru dari channel ini.